Halo sahabat Wirid, terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini Jumat 19 November tahun 2021, Ibu Pauli Mahendra dari Bali akan membacakan bacaan harian yang diambil dari kalender liturgi Katolik. Dan Kak Eka Mayu akan membacakan Mazmur Tangkapan, bait pengantar Injil, bacaan Injil, serta Kak Kris Agustinus DOJ Bali akan membawakan renungan. Setelah renungan, marilah kita berdoa bersama-sama dengan Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari COVID-19. Dilanjutkan dengan doa 1 kali Bapa Kami dan 10 kali Salam Maria. Selamat mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid menambah semangat kami untuk mengupload konten-konten yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bait Allah ditahirkan dan ditahbiskan. Bacaan dari surat pertama Makabe. Adapun Yudas serta saudara-saudaranya berkata, "Musuh kita sudah hancur. Baiklah, kita pergi mentahirkan bait Allah dan mentahbiskannya kembali." Setelah bala tentara dihimpun seluruhnya, maka berangkatlah mereka ke Gunung Sion. Pagi-pagi benar, pada tanggal 25 bulan ke-9, yaitu bulan Kislew, dalam tahun 148, bangunlah mereka semua untuk mempersembahkan kurban sesuai dengan hukum Taurat di atas mezbah korban bakaran baru yang telah dibuat mereka. Tepat pada jam dan tanggal yang sama, seperti dahulu, waktu orang-orang asing mencemarkannya, mezbah itu ditahbiskan dengan kidung yang diiringi dengan gambus, kecapi, dan canang. Maka meniaraplah segenap rakyat dan sujud menyembah serta melambungkan lagu pujian ke sorga kepada yang memberikan hasil baik kepada mereka. 8 hari lamanya perayaan pentahbisan mezbah itu dilangsungkan. Dengan sukacita dipersembahkanlah korban bakaran, korban keselamatan, dan korban pujian. Bagian depan bait Allah
dihiasi dengan karangan-karangan keemasan dan utar-utar. Pintu-pintu gerbang dan semua balai diperbaharui dan pintu-pintu dipasang padanya. Segenap rakyat diliputi sukacita yang sangat besar, sebab penghinaan yang didatangkan orang-orang asing itu sudah terhapus. Yudas serta saudara-saudaranya dan segenap jemaah Israel menetapkan sebagai berikut. Perayaan pentahbisan mezbah itu tiap-tiap tahun harus dilangsungkan dengan sukacita dan kegembiraan 8 hari lamanya, tepat pada waktunya, mulai tanggal 25 bulan Kislev. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Israel leluhur kami, dari kekal sampai kekal. Refren, Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Ya Tuhan, milik-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, milik-Mulah segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, milik-Mulah kerajaan. Refren, Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa untuk memperluas dan memperkokoh kerajaan. Refren, Ya Tuhan, kami memuji nama-Mu yang agung. Aleluya, aleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aleluya, aleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka, mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamut. Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Ya, shalom saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Semoga hari ini tetap masih dalam keadaan sehat. Oke, hari ini saya akan mencoba membawakan renungan dari Injil hari ini, yaitu Lukas 19, 45 sampai 49. Sebenarnya bacaan pada hari ini waktu kecil itu saya itu paling ingat akan bacaan ini. Karena apa? Karena di situ Yesus marah gitu. Yesus marah, mengacak-ngacak Bait Allah. Kenapa? Waktu kecil saya bilang,
kenapa Yesus marah-marah? Kenapa Yesus jahat dalam tanda kutip ya? Kenapa waktu kecil? Kenapa Yesus bisa seperti itu gitu? Tetapi seberjalannya waktu, makin kesini makin dewasa gitu, saya baru mengerti kenapa Yesus berbuat seperti itu, khususnya di rumahnya sendiri, di bait Allah seperti itu. Jadi dari bacaan hari ini kita diajarkan untuk menjaga hati kita sendiri seperti itu. Seperti Santo Paulus pernah berkata bahwa tubuhmu adalah bait Allah seperti itu ya. Dalam bacaan pada hari ini Yesus ingin mengingatkan kepada kita, jagalah tubuh kita, jagalah iman kita. Jangan sampai jika Tuhan Yesus datang kepada kita, hati kita masih kotor, hati kita penuh dengan segala sesuatu yang buruk seperti itu. Dan kenapa Yesus bisa marah sekali seperti itu ya jelas gitu, rumahnya dibuat jadi kotor, dibuat jadi tempat berjudi, dibuat jadi segala sesuatu yang buruk ya. Kita pun juga seperti itu, segala sesuatu yang buruk dalam diri kita juga nggak suka gitu. Kenapa? Itu akan buat kita sakit, akan buat kita menderita nantinya gitu kan. Jadi itu sama seperti diri kita juga ya. Dan Yesus melakukan hal itu, dia marah-marah, dia membanting untuk orang-orang yang berjudi, dibuat menjadi berdagang di dalam rumahnya seperti itu. Jadi Yesus mengajarkan kita untuk membuat hati kita tetap bersih, tetap nyaman, hingga pada waktunya nanti Tuhan datang ke dalam hati kita, dia menemukan hati yang tenang, hati yang bersih, hati yang damai seperti itu. Gimana caranya? Yaitu kita berlaku yang baik setiap hari. Kita menjadi orang yang baik di mata Tuhan, seperti cerminan diri Dia, rajin berdoa, ya, berkumpul bersama orang-orang yang baik tentunya. Bukannya saya bilang berarti tidak boleh berkumpul dengan orang-orang yang jahat seperti itu. Ketika kita bisa melawan situasi atau lingkungan yang jelek, ya kan, kita masih tetap pada iman kita, is okay gitu. Tapi kalau kita tidak bisa melawan, ya lebih baik hindari seperti itu, dan dekatkan diri terus kepada Tuhan, cari tahu Tuhanmu itu siapa ya. Jadinya jagalah hati kita tetap bersih, tetap damai, dan ada sukacita di dalam hati kita. Itu lebih enak ketika Tuhan datang, kita siap. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini.
Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyingsing. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahimu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. Oh perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, segerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita. Sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas, kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin.
Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.